Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, 3 baca pres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya ketika ditantang untuk adu gagasan di kampus Universitas Indonesia. Tentu saja hal ini adalah hal yang positif ketimbang terus-terusan pamer gimmick. Masyarakat jadi bisa mengetahui apa sebenarnya gagasan mereka untuk membawa negeri ini ke depan jika mereka terpilih menjadi presiden nantinya. Dengan adanya forum debat ini, masyarakat juga bisa mengambil sikap secara pasti siapa yang akan dipilih untuk menjadi presiden. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Debat di Kampus Bukan Pamer Gimmick, bersama saya, Zakia Arfan. Baik, pemirsa, kita akan langsung membahasnya bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Selamat malam, Mas Arief. Mas Arief, tentunya ini menjadi menarik begitu ya, karena mungkin bisa dikatakan pertama kalinya begitu, Mas, bahwa dari mahasiswa juga dilibatkan dalam proses pemilu ini sendiri. Mengapa kemudian, Mas Arief, debat baca pres, terutama di lingkungan kampus ini menjadi penting untuk dilakukan? Ini adalah sebuah tantangan ya, bukan saja buat mahasiswa, tapi buat seluruh sivitas akademika, buat kampus, dan juga buat baca pres dan cawapres kalau diundang juga ke dalam event tersebut. Kenapa? Karena dalam situasi ini dengan adanya putusan MK nomor 65 ini membuat sebuah kesempatan buat para mahasiswa agar mereka dapat bisa membuktikan apabila mereka memang siap untuk bisa berdiskusi, mereka siap secara intelektual, mereka siap untuk menerima berbagai macam perbedaan, mereka siap untuk mengutarakan apapun yang menjadi aspirasi mereka dengan semangat mereka secara intelektual dan secara sopan dan berbudaya gitu ya. Budi pekerti mereka juga diharapkan untuk adabnya dan apabila ini merupakan sebuah kegiatan yang berlangsung dengan sangat baik, ini merupakan sebuah
prestasi yang pada akhirnya berdampak baik juga buat pendidikan politik para mahasiswa dan bangsa ini. Iya, apalagi kalau kita lihat memang generasi muda ini akan menjadi pemilih dominan dalam Pilpres 2024 ini. Tetapi kalau kita melihat dampaknya apa sebenarnya bagi para bakal calon presiden ini dengan adanya debat di kampus? Kita sih berharap bahwa tidak ada topik yang terlalu sensitif untuk bisa diangkat oleh mahasiswa. Jadi mereka seharusnya dibuat merdeka untuk bertanya tentang apapun, platform ekonomi, platform politik, platform pertahanan, luar negeri dan lain-lain. Yang pada dasarnya bisa dijawab oleh cawapres dan capres yang mereka akan undang. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harapkan mereka bisa bertanya apapun. Okay. Dan kalau misalnya itu merupakan salah satu hal yang bisa jadi privilege mereka, seharusnya mereka memanfaatkan itu baik-baik. Isu-isu apa sebenarnya Mas Arief yang mungkin saat ini menjadi concern anak muda yang kemudian nanti harus jadi pembahasan juga dalam debat? Kalau yang sekarang mereka mungkin tertarik adalah mungkin bagaimana kebijakan mereka tentang job creation atau bagaimana platform ekonomi mereka. Atau berbagai macam hal-hal yang terlalu sensitif yang selama ini kita simpan untuk tidak kita diskusikan. Karena banyak sekali ya kita memiliki topik-topik yang tidak kita tes kepada mahasiswa. Karena kan kita berharap mereka ini adalah calon pemimpin bangsa yang harus terpapar dengan berbagai macam topik-topik yang selama ini kita kubur dan kita tidak paparkan kepada mereka. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya mereka harus bisa terlibat, harus bisa menyikapi ini dengan open-mindedness yang baik, ya, sehingga apapun itu topik itu kita harus jaga agar mereka bisa merdeka. Jadi tidak ada topik yang terlalu sensitif untuk bisa diajukan kepada capres dan cawapres. Artinya terbuka, segala isu bisa dibahas dan kita bisa melihat bagaimana kemudian pemikiran dari baca pres ini terkait dengan isu-isu dan apa yang akan mereka lakukan ke depannya jika mereka nantinya terpilih. Baik Mas Arief, kita akan lihat dulu dalam editorial malam ini yang sudah kita ambil temanya yang tadi sudah kita juga sampaikan di awal. Debat di kampus bukan pamer gimmick. Selamat menyaksikan. Debat di kampus bukan pamer gimmick. Dukungan debat di kampus bagi para bakal calon presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengalir dari berbagai kalangan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia adalah kampus pertama yang menantang para bacapres, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk berdebat di kampus perjuangan. Selanjutnya, kampus-kampus ternama di tanah air berminat untuk menggelar debat bacapres atau capres setelah mereka mendaftar di Komisi Pemilihan Umum pada Oktober mendatang. KPU tidak mempersoalkan para bacapres hadir di kampus karena status mereka saat ini bukan adalah warga biasa alias belum capres, sehingga mereka bebas menemui siapa saja termasuk menemui sivitas akademika. Debat bacapres di kampus adalah ruang bagi para calon pemimpin bangsa untuk beradu gagasan. KPU harus segera menyusun aturan mainnya sehingga debat capres di kampus setelah mereka resmi mendaftar berlangsung tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Debat capres di kampus adalah angin segar di tengah dinamika pencapresan saat ini yang masih didominasi oleh gimmick politik, pencitraan alias sesuatu yang tidak bersifat utama yang digunakan para capres untuk menarik perhatian. Para kandidat tebar pesona di sana-sini dengan tampilan bersahaja menyapa rakyat di perkampungan kumuh, perkotaan, hingga perdesaan. Mereka berdalih menyerap aspirasi masyarakat, namun mereka lupa menawarkan gagasan untuk penyelesaian masalahnya. Sah-sah saja gimmick digunakan sebagai salah satu cara memasarkan diri demi popularitas. Namun jika dilakukan terus-menerus tanpa masuk ke ranah substansi, jangan salahkan rakyat jika akhirnya masyarakat bosan. Akhirnya muncul kembali anekdot usang. Siapapun yang terpilih bakal sama saja, nasib rakyat nggak akan berubah.
Balik ke ide adu gagasan dari mahasiswa tadi, masyarakat yang kini semakin melek politik tentunya sudah sangat menantikan. Semua menunggu siapa capres yang punya ide brilian, bukan bualan. Di hadapan sivitas akademis, ide para capres akan dibedah secara empiris sehingga teruji dapat tidaknya ide itu direalisasikan dalam masa 5 tahun kepemimpinan pasca pemilu 2024. Mulai dari persoalan hukum yang bisa diatur sesuai selera, korupsi yang makin menjadi-jadi, perekonomian yang hanya dinikmati segelintir orang, biaya pendidikan dan kesehatan yang makin sulit terjangkau, sampai ke persoalan sosial masyarakat, misalnya isu LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, dan keberagaman. Dari debat kampus, dapat terlihat gamblang kualitas para capres. Siapa yang baru punya ide dan siapa yang sudah siap menjalankannya. Siapa pula capres yang sekedar gagah-gagahan tetapi bak pepatah tong kosong nyaring bunyinya. Perdebatan di kampus adalah budaya akademik yang harus ditumbuh kembangkan di perguruan tinggi. Dari sisi mahasiswa juga harus bersiap melontarkan pertanyaan atau tanggapan berkualitas dengan argumentasi dan data yang valid, bukan menonjolkan emosi. Forum perdebatan para capres di kampus ini sekaligus mengklarifikasi secara terbuka isu-isu yang terkait para kandidat capres yang kini. Para mahasiswa ini adalah bagian dari 52% pemilih muda yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2024. Ayo, tunggu apa lagi? Mari berdebat di kampus. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada BEM UI yang sudah mengundang. Ini adalah saatnya bagi masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif. 3 aspek, rekam gagasan, rekam karya yang sudah pernah dikerjakan, dan rekam capaian prestasi. 3 ini. Ya baik, itu tadi kita sudah mendengarkan juga pernyataan dari salah satu bakal calon presiden yang juga sudah menyiapkan, kalau tidak salah juga langsung dijawab saat itu di media sosial oleh Anies Baswedan terkait dari tantangan dari BEM UI begitu untuk mengajak debat capres. Tentunya kesiapan ini harus dilakukan oleh baca pres untuk berdebat, tetapi juga dari mahasiswa harus memiliki kesiapan. Kalau berani menantang, mereka juga harus memiliki kesiapan. Kesiapan apa yang harus dimiliki oleh para mahasiswa ini, Mas? Ya, penting itu, Sylvia. Pertama adalah mereka harus siap secara intelektual ya, karena mereka harus bisa memformulasikan format, mereka harus memformulasikan topik, pertanyaan dengan amat sangat baik. Yang kita harapkan dengan definisi sangat baik itu adalah bagaimana caranya mereka mengcapture atau mengabsorb banyak sekali aspirasi masyarakat untuk mereka wakili. Dan ini merupakan salah satu tantangan buat mereka dari sisi intelektualitas. Lalu juga bagaimana mereka sanggup ya untuk mendidik masyarakat untuk anti kritik. Jangan sampai mereka anti kritik. Mereka juga bisa menunjukkan keterbukaan pemikiran mereka, cakrawala mereka. Mereka adalah orang-orang yang juga pada dasarnya bisa mengkampanyekan kebinekaan. Mereka anti, jangan sampai dicap sebagai anti perbedaan. Dan ini merupakan salah satu ujian buat mahasiswa dan tokoh-tokoh muda kita untuk pada akhirnya menunjukkan bahwa mereka siap. Karena yang kita tidak inginkan adalah kalau mereka tidak siap. Ada clash, ada aksi militan dari kalangan mahasiswa yang menunjukkan bahwa mereka terafiliasi dengan parpol. Itu merupakan salah satu hal yang tidak kita inginkan. Jadi kenapa ini merupakan sebuah eksperimen yang amat penting buat pendidikan politik bangsa ini adalah kita taruh pertaruhan ini pada kesiapan mahasiswa dan seluruh sivitas akademik. Baik, kalau tidak salah tidak hanya kampus tetapi juga ini sekolah begitu ya, tidak hanya mahasiswa tetapi juga untuk pihak sekolah begitu ya Mas ya. Kemudian juga ada yang mengatakan ini jangan-jangan juga rawan dipolitisasi gitu terkait dengan debat di mahasiswa atau melibatkan mahasiswa atau siswa dalam proses ini. Kalau Mas Arief melihat di mana ada kerawanan-kerawanan ini, apakah memang harus diwaspadai, betul. Mas?
Sekolah merupakan salah satu tempat yang kita harus tangani dengan extra care ya. Kenapa? Karena apalagi sekolah negeri, yang mana kepala sekolah, guru itu masih di bawah supervisi dari dinas. Dan apabila kita tahu dinas itu kan biasanya menjadi kontrol atau subordinasi dari pemimpin daerah yang sedang berkuasa. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita jaga agar pimpinan daerahnya tidak mengkooptasi kepala sekolah dan guru-guru untuk pada akhirnya membuat anak-anak yang secara critical thinking belum seberapa matang seperti halnya kakak-kakak mereka di kampus, itu harus mereka jaga agar kepolosan mereka, agar keinginan mereka untuk berpartisipasi sebagai first voter itu dipaparkan pada ide-ide yang pada dasarnya baik gitu ya. Karena saya sangat khawatir, atau kita semua sebagai orang tua juga sangat khawatir apabila kooptasi atau mereka terpapar pada black campaign, atau mereka terpapar pada informasi-informasi yang salah gitu ya. Dan ini semua pada akhirnya harus kita jaga baik-baik. Oke, baik. Mas, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita juga akan lihat nanti ada polling yang sudah kita lakukan. Apakah perlu dilakukan debat baca pres ini di kampus-kampus? Dan bagaimana tanggapannya kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Editorial Malam. Baik, inilah polling yang sudah kami lakukan, baik itu di media sosial Instagram dan Twitter. Di Instagram, apakah debat baca pres di kampus perlu dilakukan? 78% menyatakan perlu, 22% tidak perlu, beralasan karena kan ini belum resmi begitu ya, belum capres begitu. Meskipun yang ditanyakan adalah baca pres. Ya, tanggapan publik benar bagus ya. Baik, dan kemudian Twitter juga 69% mengatakan perlu untuk debat baca pres di kampus ini, sementara 31% mengatakan tidak perlu. Ini tanggapannya positif begitu. Masyarakat juga melihat ternyata memang diperlukan debat baca pres. Nah, kemudian tadi juga menarik Mas Arief, karena sudah ada yang mengatakan tidak perlu karena menunggu harus sampai kemudian resmi menjadi capres begitu. Ada juga aturan dari KPU yang harus disusun terkait dengan debat ini. Nah, kira-kira aturan seperti apa yang diperlukan, yang harus disusun oleh KPU terkait debat di kampus ini sendiri, Mas Arief? Ya, kalau MK kan sudah memutuskan harus ada izin dari pengelola atau penanggung jawab. Jadi kampus itu memang harus bisa memberikan izin dengan pertimbangan yang pada dasarnya mereka miliki ya. Kalau mereka menganggap bahwa seluruh mahasiswa siap, kampusnya siap, kenapa tidak? Tapi ada izin lagi, ada salah satu elemen lagi, tidak boleh bawa atribut ya. Tapi di luar itu semua, saya pikir harus ada sebuah aturan main yang jauh lebih rinci lagi. Dan ini menjadi salah satu hal yang mudah-mudahan KPU bisa rumuskan dan bersama-sama dengan kampus-kampus yang pada akhirnya sekarang kan UI, UGM sudah amat sangat baik ya dalam mengantisipasi ini. Memberikan respon yang positif sekali. Jadi jangan sampai sebuah sebuah event yang diharap-harapkan oleh publik untuk kita lihat mahasiswa siap atau tidak, kita lihat bagaimana capresnya siap atau tidak berhadapan dengan mahasiswa, itu jadi mengecewakan gara-gara ada beberapa hal yang pada dasarnya buruk pelaksanaannya atau buruk kualitas diskusinya. Oke, baik. Tapi terakhir ini Mas, mungkin kalau anak muda yang akan menjadi pemilih dominan, pemimpin seperti apa kemudian yang diperlukan untuk mereka dan juga bisa menjawab isu-isu menjadi keresahan dari para pemuda ini sendiri? Singkat saja Mas. Banyak ya. Bagaimana misalnya sekarang para calon baca pres dan bacawa pres ini bisa memaparkan kepada mereka tentang bagaimana platform ekonomi mereka misalnya ya. Ini amat sangat penting. Atau bagaimana mereka melihat nasib anak muda atau bagaimana mereka melihat masa depan mereka lewat platform pendidikan mereka gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang mungkin bisa dieksplor di sana. Dan seperti yang tadi saya sudah nyatakan bahwa tidak boleh ada topik yang terlalu sensitif
semuanya harus kita merdekakan agar mereka bisa membahasnya. Oke, baik. Jadi diberikan kebebasan terkait isu-isu yang meresahkan anak muda ini untuk dibahas dalam debat baca pres di kampus mahasiswa itu sendiri. Terima kasih banyak Mas Arief Suditomo sudah bergabung pada malam hari ini, dan pemirsa, demikianlah editorial malam hari ini. Anda bisa mengikuti editorial malam dari hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Saya Zakia Arfan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.